Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Ali Khairul Azam bersama kita di sini. Salam anak Nangro, salam persaudaraan dari Aceh. Saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan semalam, tepatnya di sini, sahabat kalian. Di sini, di ruangan ini, saya meruqyah Bang TIJ ya. Nah, ada banyak yang bertanya, yang komen bahwa itu permainan, main-main atau settingan dan segala macamnya lah, ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa ruqyah yang saya lakukan semalam itu benar-benar memang ruqyah ya. Benar-benar saya ruqyah, dan itu malah Bang TIJ itu minta secara live di ruqyahnya. Jadi kita tidak boleh main-main dengan ayat Al-Quran. Bukan seperti yang lain ya. Saya tidak pernah main-main dengan ayat Al-Quran. Kalau main dengan Al-Quran saya takut dosa dong, ya kan? Nah, itu balas saya waktu itu sebelum proses ruqyah itu. Saya tanyakan ke beliau, yakin ini diruqyah secara live? Kalau reaksi bagaimana nanti? Saya begitu kan. Nah, apa-apa, biar saya ini kalau memang ini reaksi nggak masalah katanya. Nah, bismillah kalau memang beliau mau. Kemudian saya lakukan ruqyah. Saya juga sebenarnya penasaran juga dengan beliau, karena ada beberapa hal yang di YouTube kita lihat ya. Beliau kebal, katanya rambutnya panjang begitu kayak dukun, ada entah apa-apalah di YouTube itu. Saya juga penasaran apakah ada ilmu-ilmu beliau ini memang ada unsur jinnya, seperti itu, ada unsur setannya. Maka saya pun penasaran. Alhamdulillah sudah diminta ruqyah, maka saya lakukan ruqyah. Nah, adapun video ruqyah di video beliau itu yang live itu ya, itu saya tidak tampilkan lagi di sini kan, sahabat sekalian sudah melihat ya. Kalau yang belum melihat boleh lihat nanti, buka channel TIJ yang semalam, yang live semalam. Nah, waktu itu saya ruqyah itu serius. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa itu kan nggak reaksi karena nggak tutup mata. Tidak mesti ruqyah itu tutup mata. Ada sebagian saya tidak ada mengharuskan tuh, bukan wajib seperti itu, ya kan? Ada sebagian yang kita ruqyah pasien di sini yang tutup mata, malah yang buka mata yang reaksi di sana, di ujung sana ya. Seperti itu. Adiknya lah, orang yang saudaranya yang lain yang reaksi. Nah, itu bukan suatu keharusan memang harus tutup mata. Ini saya jawab sedikit pembahasan itu. Nah, saya betul-betul membacakan beberapa Al-Quran. Nah, ruqyah itu juga tidak perlu panjang. Ini hanya untuk pengecekan saja, apakah itu beliau betul ada unsur jinnya atau tidak, seperti itu. Atau kalau bahasa tasawuf ataupun Kiai Imran pernah mengatakan itu lumah syaitaniyah. Apakah ada lumah syaitaniyah? Tapi diakui, saya memahami dan saya telusuri, saya mendengar bahwa memang kakek beliau dulu memang jawara, orang ahli silat, ahli bela diri ya, baik bela diri tangan kosong atau bela diri dengan senjata. Nah, kakeknya itu memang orang-orang sudah jadi kepala desa sejak masa Soekarno dulu. Jadi beliau ini memang pejuang-pejuang dulu ya. Tapi wallahu alam, ada hal-hal yang suatu yang terjadi sama beliau, sesuatu yang aneh, boleh jadi mungkin ada khadam-khadam atau apalah, wallahu alam. Tapi yang pastinya tugas saya adalah memastikan apakah di dalam tubuh Bang TIJ ini ada unsur qadar, unsur syaitan, unsur yang tidak baik. Itu tugas saya. Selain tugas daripada itu bukan bagian saya. Seperti itu. Maka saya lakukan ruqyah. Ketika saya lakukan ruqyah, beberapa ayat yang saya bacakan itu, alhamdulillah yang ketika saya bacakan itu tidak ada yang ini ya. Bisa dilihat pembahasan kami sesudah daripada video ini. Pembahasan kami yang sempat saya ambil kemarin, beberapa poin saja.
Coba disimak apa yang kami bahas sesudah saya melakukan ruqyah tersebut. Selama Ustadz meruqyah tadi, dalam kondisi sedang meruqyah, ada nggak misalnya yang negatif energi di sekitar saya gitu, atau energi positif yang ditimbulkan dari efek misalnya ada leluhur atau ilmu-ilmu tertentu gitu, ada nggak? Ya, biasanya kalau saya mulai membacakan itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan, ini kan aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah daripada syaitan, min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainillah, ainillah daripada ain syaitan. Ketika saya baca ayat-ayat itu, biasanya kalau dia ada jin kafir ceritanya ini, jin kafir itu sudah lain biasanya. Ada energi yang lain. Cuma saya untuk saya jelaskan susah, karena saya ini kan bukan dobol, bukan panas beginilah begitulah, kan bukan buat-buat. Berarti ada perasaan khusus. Ada perasaan khusus ketika saya bacakan Al-Qur'an. Kemudian ada getaran yang khusus yang saya bacakan Al-Qur'an. Tapi bukan seperti ini ya, bukan begitu, bukan begitu. Jadi kata Kiai Imron itu, salah satu guru saya, seseorang peruqyah atau seseorang yang katanya ahli agama, ketika dia melawan dukun, atau kalau bahasa sekarang yang lagi ngetren itu apa ya, grebek dukun ya. Grebek dukun. Ketika dia melakukan membacakan ayat atau apa, tetapi justru orang yang bergaya agama ini yang membal, justru itu bermasalah sebenarnya. Itu yang selama ini saya lihat di lapangan ya, Ustaz. Istilahnya kita ini memang bukan paranormal, Ustaz. Dan saya juga bukan seorang Ustaz. Jadi ketika berhadapan dengan dukun santet, kalau misalnya yang kita sebagai penyerang dukun santet, kita yang tumbang, kita yang muntah darah, berarti kita malu, ini aib ini. Itu suatu aib yang besar. Aib yang besar. Masa kita membawa ayat Allah, membawa sholawat, kita yang tumbang. Itu sebuah aib dan nggak boleh dipamerkan. Aib besar sekali itu. Dan insya Allah selama kita melakukan kegiatan seperti itu dulu-dulu ya, dan baru-baru ini kalau kita berjumpa dengan dukun santet, kita nggak pernah mau tumbang. Dan alhamdulillah dukun santetnya yang kabur. Betul. Jangankan untuk direkam, untuk diajak bicara pun mereka nggak mau. Nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena sejak Al-Quran belum turun saja, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan tukang sihir Fir'aun itu disebutkan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir dari mana saja dia datang. Kalau tukang sihir itu menang, berarti dia itu bukan membawa iman dan Islam. Atau dengan kata lain, imannya tipis. Atau mungkin dia bercampur. Atau mungkin gini, Ustaz. Sekarang kan banyak praktisi yang sakti melawan dukun santet. Mungkin kayak film India, anak mudanya harus tumbang duluan. Ya, ini nanti baru menang, Ustaz. Betul. Ini dalam perspektif benar-benar dukun ini, bukan bohongan ya. Kalau benar-benar dukun, yang kita yang baca ayat nih, yang kita baca selawat, yang kita baca zikir nih kan, dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan di dalam ruqyah itu bersalawat, doa-doa dari Nabi, kemudian asma-asma Allah, termasuk salawat itu bahagian daripada ruqyah sebenarnya. Kadang saya meruqyah membacakan salawat gitu. Benar. Hanya saja tidak di YouTube-kan. Jadi ini salah seorang dari guru kita pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika kita menyerang dukun santet nih, betul. Terus dengan ayat-ayat suci Al-Quran, salawat, dengan kalam Allah, dengan salawat, jangankan kita untuk ditumbangkan atau dimuntah darahkan, pakaian kita aja nggak bisa dikotori sama dukun santet. Tersentuh pun nggak bisa. Itu artinya yang disampaikan beliau. Kadang kita misalnya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bismillah Allahu akbar. Itu dari jarak 3 meter dia tuh udah tumbang. Iya, benar. Seperti itu. Yang aslinya ya, kalau dia asli dukun santet. Bukan malah kita yang muntah darah. Tapi kalau misalnya Ustadz selama meruqyah ini, kalau misalnya adalah efek-efek dari sihir itu, pernah nggak Ustadz membuat misalnya menunjukkan kesaktian Ustadz dengan makan parang misalnya? Enggak ya, nggak perlu ya seperti itu. Hal-hal yang aneh, kalau maunah atau irhas atau yang lainnya lah bantuan Allah. Itu kita percaya. Kalau karamah kan nggak mungkin.
terjadi pada saya. Ada juga terjadi hal-hal yang memang aneh, tetapi kita tidak pernah kita YouTube-kan. Ya. Karena itu bukan untuk bahan konsumsi publik. Ya. Tidak pernah kita YouTube-kan. Karena kita nggak jualan kesaktian. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi di sini seperti itu. Apa ya? Saya merasakan kedamaian luar biasa, Ustaz. Setelah diruqyah, kemudian saya juga senang kalau ternyata alhamdulillah di dalam tubuh saya ini tidak ada efek-efek sihir atau pengaruh-pengaruh dari santet dan segala macam. Kalaupun ada jin-jin muslim, berarti dia datang sendiri dan tidak masuk dalam tubuh kita. Dan saya nggak pernah memanggil mantu. Soal dia membantu kita, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Nah, itu kita nggak ada urusan kita kan. Kita meminta ikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah aku na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya aku minta pertolongan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama ibadah kepada Allah. Ya. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian Allah tuh jamin, ketika kita sudah soleh, Allah jamin keamanan. Dengan apa Allah ingin membantu kita, ini terserah Allah. Ya. Ada dengan kadang jin muslim diutus sebagai pengawal kita. Sebagai pengawal kita. Tapi kita nggak pernah minta dan kita nggak tahu itu. Baru tahu dukun yang tahu. Misalnya seperti saya meruqyah. Kadang-kadang ketika saya meruqyah, bismillahirrahmanirrahim, saya ruqyah, jin itu udah muka harimau misalnya apa. Ini kerasukan pasiennya. Betul-betul kerasukan ya, bukan kerasukan settingan. Ini kerusakan mereka. Kemudian dia bilang, kalau kamu hebat, yuk kita berdua saja tanding. Jangan bawa pasukan. Loh, bawa pasukan mana? Tuh belakang-belakang tuh rame. Loh, saya nggak tahu. Saya nggak bisa lihat pasukan itu, nggak pernah saya panggil. Tiba-tiba ada sendiri itu jin-jin muslim itu. Dan kita nggak pernah minta. Ya, benar. Jadi kalau dalam ilmu saya yang pernah saya pelajari, Ustadz ya, kalau kita sering kerasukan, maka maka tubuh kita ini akan terjadi kerusakan. Betul. Itu ilmu yang pernah saya pelajari. Betul. Jadi kalau misalnya saya melihat di YouTube ada orang yang setiap hari, setiap malam kerasukan, apakah sakti ini tuh segala macam, di YouTube ya saya lihat ya, itu dapat saya pastikan dua kemungkinan. Ya, apa itu? Kalau enggak kerasukan settingan, bohong-bohongan, berarti dia lemah. Yang kedua, dia berbohong dengan keilmuan tersebut. Karena kenapa? Karena orang yang sering kerasukan, apalagi dimasukkan seperti itu dia agak sedeng, Ustaz. Tanda dia lemah. Iya. Enggak, dia memang makhluk yang lemah, manusia yang lemah. Kemudian dia agak sedeng kalau sering kerasukan jin. Iya. Stres. Dia kan bermain. Ada masalah dengan mentalnya. Inna syaitan yadri minal ibni adam madarada. Atau dari hadis yang lain itu ada beberapa hadis tentang dalam dunia spiritual yang asli, ini bukan yang dobol ya. Seorang praktisi yang sering keluar masuk jin atau orang yang sering dijadikan sebagai mediator, itu udah rusak tuh. Betul. Itu udah rusak. Proteksi tubuhnya itu udah nggak ada, udah jebol. Udah ibarat begini, ibarat ada rumah orang kaya tapi pintunya udah nggak ada pintu lagi. Udah nggak ada pintu lagi. Nah, jadi penjuri itu siapa aja boleh masuk, boleh menjarah dalam tubuh kita. Ya, begitu itu sebenarnya bukan suatu kehebatan. Kelemahan. Penyakit. Kelemahan. Kemudian seorang praktisi yang bisa muntah darah, guling-guling dan segala macam, itu sebenarnya memalukan kalau bagi saya. Ya, aib. Saya alhamdulillah, mungkin belum ya. Sudah 14 tahun dari 2008 sampai sekarang meruqyah menghadapi dengan jin-jin, saya nggak pernah itu tumbang sekalipun. Tumbang muntah darah nggak pernah. Karena kita yakin terhadap kalamullah, betul. Sholawat. Betul. Kalau kita, apalagi kalau settingan ya, kalau settingan kita ngelawan dukun, baca ayat Al-Quran, baca sholawat, habis itu tumbang, itu kan penghinaan terhadap ayat Allah. Yang pertama penghinaan, yang kedua itu jadi main ulok-ulok. Kalau bahasa Aceh, olok-olok nggak boleh memain-mainkan ayat Al-Quran, apalagi salawatan. Nanti Nabi tidak akan memberikan syafaat kepada dia yaumil kiamah. Jangan jadikan permainan itu. Pesan buat kita semua, pesan dari saya ya. Jangan bermain-main di situ. Iya, masih banyak permainan lain yang bisa kita mainkan. Ya. Oke.
Terima kasih sahabatku semuanya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jazakumullah khairan sudah meruqyah saya. Semoga kedepannya kita diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan juga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.